Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai uji kinerja Universitas Bosowa. Perkenalkan, nama saya Murniati SPD. Nomor peserta PPG 206100617382. Nomor induk mahasiswa PPG 4523108102. Bidang studi PPG Bahasa Indonesia LPTK Universitas Bosowa. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Saya mengajar di UPT SMA Negeri 21 Goa, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran uji kinerja pada peserta didik kelas 10 dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan tes anekdot dengan menggunakan Problem Based Learning atau PBL. Berikut video penampilan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah, kita harus tetap semangat karena Anda ini adalah orang yang hebat. Jadi kita selalu semangat meskipun ya ada sebagian temanmu yang sakit, tetap ke sekolah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ya kita masuk ke materi tes anekdot. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi tes anekdot, ya Ibu mau lihat. Tolong diperhatikan. Coba berdiri semua dulu. Ya, coba cek kebersihan di kelas. Ya, sudah? Ya, kerapian sudah rapi? Sudah. Ya, tolong HP-nya disimpan di samping kanan. Ya. Kemudian tolong ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk siap untuk belajar. Silahkan. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah karena hadir semua. Ya, kalian punya semangat luar biasa untuk belajar. Untuk lebih semangat lagi, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta kepada tanah air kita. Kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, ya, satu nusa, satu bangsa. Ya, silahkan berdiri semua. Ya, jadi
kita selalu menyanyikan lagu wajib itu untuk mengenang para pahlawan kita yang telah mendahului kita, yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu. Jadi baiklah, pada pertemuan lalu Ibu telah membahas mengenai tes anekdot. Tes anekdot pada pertemuan lalu itu kalian sudah mengetahui apa itu tes anekdot. Apa itu ciri-ciri tes anekdot? Kalian masih ingat? Ya, alhamdulillah. Anak hebat itu selalu mengingat pelajaran. Itu. Sekarang sebelum Ibu menampilkan sebuah gambar anekdot, kalian juga ya, Ibu kembalikan dulu kepada kalian. Siapa yang masih ingat apa itu tes anekdot? Silahkan. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik, lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot juga bisa membahas orang unik atau orang kenal, dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, itu namanya anak hebat, selalu mengingat materi yang Ibu ajarkan. Siapa lagi pengertian lain dari anekdot? Siapa? Silahkan. Saya di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena kritik, anekdot, sumber dan sadar dan bisa faktual, ketawa mendapat dan tenang. Ya, oke, tepuk tangan lagi ya. Sekarang setelah kita mengetahui apa itu tes anekdot, intinya di sini adalah cerita lucu. Itu. Kita harus paham juga apa itu ciri-cirinya. Kalian masih ingat ciri-ciri tes anekdot? Ya. Siapa bisa? Ya, silahkan laki-lakinya lagi. Orang hebat ya. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Yang kedua, memiliki sifat pada detik. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Yang keempat, bisa berdasarkan pengalaman pribadi tokoh. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, hampir menyerupai dongeng. Dan yang ketujuh, bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Masih ada tadi yang lain? Dan ciri-ciri tes anekdot siapa lagi? Ya, silahkan sebut namanya ya, supaya temannya ya tahu. Saya Sahwanita Andreni ingin menjelaskan ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot mampu menghibur dan membuat tertawa dan memiliki sifat yang mengkritik dan memiliki sifat yang menyindir dan memiliki tujuan yang tertentu. Ya, terima kasih atas jawabannya semua. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi kalian masih ingat semua apa itu tes anekdot dan ciri-cirinya. Sekarang Ibu akan menampilkan dua gambar. Apa ini? Tukang parkir. Lihat gayanya tukang parkir, santai sambil merokok. Dia mengatakan, contohlah tukang parkir. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong. Karena dia tahu semua itu hanya titipan. Ya tukang parkir itu banyak mobilnya, tapi dia tidak sombong. Lucu atau tidak? Kita kembali ke gambar kedua. Gambar kedua, ini seorang pejabat yang lagi pusing. Apa yang dipikirkan? Bersama dengan seorang petani. Seorang pejabat ini dia mengatakan, semoga bunga KPR segera turun. Apa itu KPR? Kredit pemilikan rumah. Jadi ya banyak kreditnya pejabat itu, banyak kreditnya di bank. Kembali dari cerita ini, dua cerita tadi, kita dapat menyimpulkan apa manfaat dari tes anekdot. Di sini manfaat tes anekdot itu dalam kehidupan sehari-hari
Ya, kita dapat dihibur, terhibur. Orang stres bisa ya hilang stresnya. Nah, orang sakit bisa tambah ceria karena mendengar temannya bercerita lucu. Nah, itu di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan masuk lagi ke tujuan pembelajaran. Jadi kita sudah selesaikan apa itu tes anekdot dan apa ciri-cirinya. Kita kembali ke tujuan pelajaran yang kita mau pelajari hari ini. Yaitu melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis struktur tes anekdot dan kaidah kebahasaan tes anekdot dengan sikap religius, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu. Jadi ada dua materi yang harus kita pahami pada pertemuan ini. Yang pertama adalah strukturnya tes anekdot. Yang kedua, kebahasaannya tes anekdot. Struktur tes anekdot di sini ada 5. Yang pertama itu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Itu. Di sini dipaparkan abstraksi di sini bagian yang menggambarkan isi teks sehingga pembaca bisa memberikan ilustrasi terhadap isi cerita tersebut. Dua, orientasi. Orientasi di sini bagian awal dari kejadian sebuah cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu bisa terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis di sini adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama di dalam sebuah cerita. Yang keempat, reaksi. Reaksi di sini bagian pelengkap berupa penyelesaian dari masalah. Yang terakhir, koda. Koda di sini bagian penutup cerita di dalam tes anekdot. Itu koda ya. Sudah ingat? Ya, jadi harus ingat ada 5 struktur tes anekdot. Di sini kebahasaan tes anekdot di sini ada 6. Yang pertama menggunakan waktu lampau. Yang kedua menggunakan kalimat retoris. Ketiga menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Selanjutnya yang keempat menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima menggunakan kalimat perintah. Yang terakhir kalimat seru. Semua ini sebentar Ibu menampilkan sebuah video, video tentang seorang maling tertangkap CCTV. Sebentar Ibu tampilkan. Atraksi. Siapa yang bisa ulangi kembali penjelasannya Ibu tadi? Ya silakan. Tepuk namanya ya, baik kita lebih aktif. Atraksi bagian yang menggambarkan isi teks sehingga pembaca bisa memberikan ilustrasi terhadap isi cerita tersebut. Ya, oke, tepuk dulu. Tolong lihat ya penjelasan dari temannya. Kemudian orientasi. Siapa? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdillah Dula. Orientasi merupakan bagian awal dari kejadian sebuah cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu bisa terjadi. Ya, tepukan lagi. Kemudian, siapa bisa menjelaskan apa itu krisis? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Sari. Krisis adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama di dalam sebuah cerita. Mantap. Ya. Sudah krisis, apa lagi? Reaksi. Siapa bisa? Ya, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Ramadhani. Reaksi merupakan bagian pelengkap berupa penyelesaian dari masalah. Ya, oke. Ya, yang terakhir, koda. Siapa masih ingat apa itu koda? Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul. Ingin menjelaskan apa itu koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam anekdot. Ya, tepuk tangan. Jadi, kalau kalian perhatikan, kalau gurunya menjelaskan pasti kalian tahu. Itu namanya anak yang hebat. Sekarang saya beralih ke kebahasaan tes anekdot. Ya. Siapa yang masih ingat ada berapa unsur dari kebahasaan tes anekdot? Ya, silakan kalau ketemu namanya ya. Perkenalkan, nama saya Belkis Aisyah Dewi. Kebahasan teks anekdot itu ada 6. Yang pertama, menggunakan waktu lampau, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu, menggunakan kata kerja, aksi, menggunakan kalimat perintah, dan kalimat seru. Jadi ibu akan memutar sebuah video, jadi tolong disimak baik-baik karena setelah ibu putar videonya ini, ibu akan menanyakan apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut. Paham? Anak hewan itu pasti paham. Ya, bagaimana kalian sudah menonton videonya? Sudah. Ibu tanya, apa judul dari video tadi? Satu orang. Siapa bisa? Ya. Aksi maling tertangkap CCTV. Ya, jadi aksi maling tertangkap ya, jadi sebentar ada tugas kelompok kalian karena ibu sebentar bagi 5 kelompok. Nah, jadi kalian akan menganalisis struktur tes anekdot tentang video tadi dan kaidah kebahasaan dari video tadi. Ya, udah paham? Ya, ada berapa struktur tes anekdot? 5. Ada berapa kaidah kebahasaan tes anekdot? Ya. Jadi sebentar ibu bagi kelompok, kemudian ibu bagikan LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi karena jumlahmu 32, ibu akan bagi 5 kelompok. Jadi ada satu kelompok itu 7 orang, ya. Ya, jadi silahkan bagi kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silahkan. Ya, jadi kalian sudah membentuk sebuah kelompok. Jadi ibu akan membagikan LKPD-nya. Ketua kelompok 1 silahkan ke depan. Kelompok 2. Ketua kelompok 3. Ketua kelompok 4. Ya, ketua kelompok 5.
dengan anggota kelompoknya ya. Ya, jadi sudah semua hasil diskusinya? Sudah. Jadi setiap kelompok itu akan menempelkan di atas hasil kerjanya ya. Ya, siapa kelompok berapa duluan yang selesai? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Yang tempel pekerjaannya di atas ya. Nah, sebentar dipresentasikan. Ya, kalian sudah menampilkan hasil kerja kalian. Jadi setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil tugasnya. Ya, silakan kelompok 1 dibacakan hasil pekerjaannya. Yang lain menyimak ya. Ya, kalau ada ya tidak sama dengan pekerjaanmu ya silakan ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Belkis Aisyah Dewi dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Struktur 1. Abstraksi kalimat seorang warga melapor kemalingan. 2. Orientasi kalimatnya pelapor. Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Krisis, polisi, kemalingan, kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Reaksi, pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Kodas, hanya bisa pasrah tak berdaya. Faedah pembahasan menggunakan waktu lampau. Contoh kalimatnya, seorang warga melapor kemalingan. Menggunakan kalimat retoris. Contohnya, kemalingan kok beruntung. Menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Contoh kalimat, tidak ada konjungsi waktu. Menggunakan kata kerja aksi. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimatnya, Pak, itu ilegal, Anda saya tangkap. Demikian dari presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari kalian? Ya, kalau tidak ada tanggapan ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, kita beralih ke hasil kerja dari kelompok 2. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 2 silakan presentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ya, kalau ada tanggapan silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut adalah analisis mengenai teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Saya menemukan 4
4 struktur, yaitu abstraksi, seorang warga melapor kemalingan. Yang kedua, orientasi, pelapor. Pak, saya kemalingan, polisi. Kemalingan apa? Pelapor. Mobil Pak, dan saya buntung Pak. Yang ketiga, krisis, polisi. Kemalingan kok buntung? Pelapor. Iya Pak, saya buntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Yang terakhir adalah koda, hanya bisa pasrah tak berdaya. Kemudian kami menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Yang pertama, menggunakan waktu lampau, yaitu seorang warga melapor kemalingan. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, kemalingan kok beruntung. Yang ketiga, kebetulan di teks anekdot tersebut tidak ada menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Dan yang kelima juga dalam menggunakan kalimat perintah. Di teks tersebut tidak ada yang menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir adalah kalimat seru. Contoh kalimatnya belum. Demikian presentasi saya. Adakah yang mau menanggapi? Silakan kelompok 4 kalau ada tanggapan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi tentang bagian reaksi pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keherangan. Polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, baiklah. Tadi kelompok 4 saya sudah menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 2. Jadi silakan kelompok 2 menganalisis ulang atau mengevaluasi hasil tugas kelompoknya. Ya, silakan dicabut, kemudian diperbaiki ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amanda, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Struktur 1 abstraksi, kalimatnya seorang warga melapor kemalingan. Kedua, orientasi, kalimatnya pelapor Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. 3, krisis, kalimatnya polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. 4, reaksi, kalimat pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. 5, koda, hanya bisa pasrah tak berdaya. Kaidah bahasa 1, menggunakan waktu lampau. Contoh kalimat, seorang warga melapor kemalingan. 2, menggunakan kalimat retoris. Contoh kalimatnya tidak ada. 3, menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. 4, menggunakan kata kerja aksi, tidak ada. Contoh kalimatnya tidak ada konjungsi waktu. 5, menggunakan kalimat perintah, tidak ada kalimat perintah. 6, kalimat seru, tidak ada kalimat seru. Sekian dari presentasi saya. Jika ingin ditanggapi, Ya, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Ya, silakan kelompok 1. Ya, berdiri. kaidah kebahasaan menggunakan kalimat retoris itu ada. Contoh kalimatnya kemalingan kok beruntung. Menggunakan kata kerja, contoh kalimatnya iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Menggunakan kalimat perintah, contohnya itu ilegal, Anda saya tangkap. Kalimat seru, contohnya belum. Ya, jadi khusus kelompok 3, ya tolong diambil lagi pekerjaannya, kemudian dianalisis ulang atau dievaluasi. Setelah itu sebentar akhir pembelajaran dikumpul kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisislah struktur teks anekdot berjudul aksi maling tertangkap CCTV dengan mengisi tabel ini. Struktur yang pertama, abstraksi. Kalimatnya, seorang warga melapor kemalingan. Nomor 2, orientasi. Melapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Lapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Krisis, polisi, kemalingan kok beruntung? Lapor, ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. 4, reaksi pelapor. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. 5, koda. Hanya bisa pasrah tak berdaya. Yang kedua, temukan kaidah kebahasaan teks anekdot berjudul aksi maling tertangkap CCTV dengan mengisi tabel berikut ini. Yang nomor 1, kaidah bahasa menggunakan waktu lampau. Contoh kalimat, seorang warga melapor kemalingan. Kedua, menggunakan kalimat retoris. Contoh kalimat, tidak ada kalimat retoris. Ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Contoh kalimat, tidak ada konjungsi waktu. Keempat, menggunakan kata kerja aksi. Contoh kalimatnya, ya Pak, saya beruntung karena CCTV mereka dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Ingin menanggapinya? Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Ada masalah tentang hasil pekerjaan dari kelompok 4? Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang kita beralih ke kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Ya, kelompok lain tolong diperhatikan ya penjelasan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di depan sini untuk menjelaskan hasil analisis saya dengan berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Nomor 1, abstraksi. Kalimat seorang warga melapor kemalingan. Nomor 2, orientasi. Kalimat pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. 3, krisis. Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. 4, reaksi. Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. 5, koda. Hanya bisa pasrah tak berdaya. Sekian dari hasil analisis saya. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 5. Jadi bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Tidak. Jawabannya sudah mantap? Mantap. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, kalian sudah mengumpulkan semua hasil menganalisis atau mengevaluasi kembali hasil pekerjaanmu. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi tes anekdot mengenai struktur tes anekdot dan kebahasaan tes anekdot pada pertemuan kali ini? Ya, silakan. Dari analisis struktur
struktur dan kebahasaan tes anekdot aksi maling tertangkap CCTV dapat disimpulkan bahwa teks tersebut memuat struktur yang lengkap mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan kebahasaan dari teks tersebut belum lengkap karena tidak ditemukannya konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kalimat retoris, kalimat perintah maupun tidak ditemukan adanya kalimat suku. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya baiklah, setelah kita menganalisis struktur tes anekdot dan kebahasaan tes anekdot, insya Allah pertemuan depan kita masuk ke cerita hikayat. Ya, jadi pertemuan ini Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillah karena Anda tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.